Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Novita dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. Jadi kali ini Cindy mau menjelaskan hasil jawaban Cindy untuk ujian akhir semester mata kuliahnya Logika Matematika. Di sini ada soal yang nomor pertama. Nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Nah, ini tabel soalnya. Jadi untuk jawaban SOP-nya yaitu kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, 100, dan 111. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah di sini F-nya X, Y, Z sama dengan X0, Y0, Z ditambah XY0, Z0 ditambah XYZ, atau dengan menggunakan lambang minterm, yaitu kalau misalkan nih kita menggunakan lambang minterm ini, kenapa bisa dapat M1, M4 sama M7? Nah, di sini ada tabelnya, bisa kita lihat. Di sini kenapa M1 untuk yang X0, Y0 sama Z. Di sini kita lihat yang mana yang X0, Y0 sama Z. Nah, di sini ada ya, X0, Y0 sama Z itu lambangnya berarti M1. Nah, berarti untuk ini kita tulis di sini lambangnya M1. Sedangkan untuk X, Y0 sama Z0 kita lihat lagi di tabel ini. Nah, di sini ada di lambang M4. Jadi di sini kita tulis M4 ditambah X, Y, Z tanpa not ya. Semuanya di sini ada di M7. Jadi kita tulis di sini M7. Jadi jawabannya 1, 4 sama 7 untuk soal ininya. Ini untuk yang SOP ya. Perbedaannya untuk SOP sama POS itu, kalau SOP lambangnya M-nya kecil, kalau POS lambangnya M-nya besar. Oke, kita lanjut ke yang kedua, POS. Nah, di sini untuk POS-nya kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 010, 010, 010, 011, 101, dan 110. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik POS yaitu, nah ini dia, X, Y, Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Nih, kita lihat dulu ininya nih. Ini berarti tanpa ada not ya, berarti kan M0 ya, seperti yang tadi. Itu sama perintahnya, cuman bedanya lambangnya ini M-nya kapital atau huruf besar. Ini juga X tambah Y0 ditambah Z. Ini M2, selanjutnya M5. Maaf, ini ketutupan layar mukanya. X0 ditambah Y ditambah Z0. Kita cari nih di sini. Sama seperti contoh yang tadi ya, yang SOP-nya. X0 Y nih di M5 nih ditambah X0 Y0 ditambah Z. Nih kita lihat di sini bener nggak nih M6? Nah, bener di sini M6. Berarti untuk max termnya 0, 2, 3, 5 sama 6. Oke, itu untuk soal nomor 1 jawabannya. Untuk soal nomor 2, buatlah rangkaian logika dari fungsi sebagai berikut dan buatlah tabel kebenarannya dari fungsi berikut ini. C ditambah B ditambah A
dikali C ditambah B not ditambah A not dikali C not ditambah B ditambah A not sama dengan Y. Nah, di sini ada gerbang logikanya. Nah, jadi ini tuh hasil dari C, B, A. Ini ya, ditambah. Bisa kita lihat ini C, ini C, ini B, ini A. Ini polos ya untuk gerbang rangkaian logikanya. Ini untuk yang pertama nih, yang C, B, A, yang ini. Nih. Terus untuk yang C ditambah B not ditambah A not. Ini kenapa ada buletan kecil? Karena ini menandakan di fungsi yang ini itu ada notnya. Jadi setiap fungsi jika yang ada notnya itu ada bulatan kecil kayak gini di gerbang logikanya. Ini ada C, karena kan C nya kan nggak ada notnya, jadi dia nggak ada bulatan kecilnya. Ini B, B ada notnya, jadi B ada bulatan kecilnya menandakan kalau dia not. Dan ini A, A juga menandakan kalau dia not ya. Terus untuk yang ketiga ini C not ditambah B ditambah A, sama seperti yang ini. C nya ada notnya, B nya tidak ada notnya, dan A nya terdapat notnya. Nah, dan menghasilkan Y. Itu untuk rangkaian logikanya. Dan sekarang untuk tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya dari yang tadi sama. Nah, ini dia tabel kebenarannya. Kenapa ini bisa jadi 0? Kenapa ini bisa jadi 0 hasil dari C, B, A gitu. Ini kenapa bisa jadi 1? Karena ini kan C ditambah B ditambah A. Di sini kita lihat dalam tabel, di dalam C-nya ini nilainya itu 0. Terus di B-nya itu nilainya juga 0, sama di A-nya itu nilainya 0. Jadi hasilnya 0. Terus selanjutnya seperti itu juga untuk C, B, A kali ya C, B, A ditambah, ini kan ditambah nih 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 1. Terus untuk selanjutnya ini 0 ditambah 1 ditambah 0 hasilnya 1. Terus ini selanjutnya 1 ditambah 1 ditambah 0 hasilnya tetap 1, bukan 2 ya, karena kan dia hanya mengeluarkan kodenya cuma 0 sama 1 aja. Jadi walaupun di situ ada 1 ditambah 1 nilainya bukan 2 tetapi tetap 1. Selanjutnya seperti itu juga untuk yang ini C ditambah B not ditambah A not, C not bukan C not, ini C biasa ditambah B not ditambah A not. A nya sama ya seperti yang tadi juga, kita lihat C nya 0, B notnya 1, A notnya 1, jadi nilainya tetap 1 bukan 2. Seterusnya sampai bawah. Yang ini juga sama dengan mengikuti cara yang sama, tinggal dilihat aja dalam kolom ini. Nih, ini hasilnya. Lalu untuk Y ini yaitu hasil perkaliannya. Perkalian dari ini sama ini. 0 dikali 1 dikali 1, dimana kalau di dalam perkalian kalau ada dikali 0 hasilnya tetap 0 kan. Ini 1 dikali 1 kali 1 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1 1 0. Setiap ada 0 pasti bernilai 0, ini juga 0, yang ini 1. Ini untuk tabel kebenarannya. Lalu untuk soal yang nomor ketiga, berikan fungsi boolean yang dipresentasikan dengan tabel kebenaran di bawah ini. Nah, ini soalnya, contoh soalnya dalam bentuk tabel, dan ini peta Carnot-nya yang udah Cindy bikin ya. Jadi untuk soal nomor 3
ini kan untuk soal nomor 3 yang dipresentasikan. Ini tabelnya. Nah, ini peta Karnaugnya. Jadi tinggal lihat di sini. Ini 0 0, ini 0 0, yang ini 1 1, atau bisa disederhanakan juga seperti ini. X Y not ditambah X sama dengan X, Y not ditambah Y sama dengan X nya dikali 1 sama dengan X. X nya itu nilainya 1 gitu. Terima kasih. Sekian dari video kali ini. Mungkin segitu saja untuk jawaban yang telah Cindy siapkan untuk ujian akhir semester mata kuliahnya logika matematika. Cindy mohon maaf jika ada kesalahan kata dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.